Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan memberikan kami napas kehidupan dan juga hari yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, berikan damai dan terang yang daripada Engkau. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, di dalam nas kita hari ini kita bisa melihat ada kata bertumbuhlah. Di dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani, kata bertumbuh yang digunakan tidak bermakna tumbuh sekali lalu selesai. Tetapi bertumbuh yang dimaksud adalah bertumbuh yang terus-menerus. Dan ini bukan pilihan bagi orang percaya, tapi ini adalah sebuah perintah. Sekarang, ketika perintah ini datang kepada kita untuk terus bertumbuh, mari kita memeriksa diri kita masing-masing dengan sejujur-jujurnya. Apakah masih ada hal-hal dalam diri kita yang masih memerlukan banyak pertumbuhan, yang masih belum beres? Entah itu rasa iri hati, entah itu rasa malas untuk berdoa, entah itu kesukaan kita terhadap gosip atau hoax. Jika ada, mari kita perubahi. Kalaupun masih ada, jangan menganggap diri kita gagal, melainkan itu adalah tanda bahwa kita masih memiliki ruang untuk terus bertumbuh. Jemaat Tuhan, menariknya, perintah ini muncul di akhir surat 2 Petrus. Setelah Petrus berbicara panjang lebar soal bahaya ajaran sesat. Jadi kita bisa melihat ternyata bertumbuh itu bukan hanya soal menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menjadi pribadi seperti benteng yang kokoh dan tidak gampang goyah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 2 arah pertumbuhan yang disebutkan di sini. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya, semakin seseorang bertumbuh, di saat yang sama dia semakin menyadari betapa besar kasih karunia Allah. Artinya semakin dia bertumbuh, dia tidak semakin tinggi hati, melainkan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya kita bertumbuh sebagai orang-orang yang tidak hanya mengenal atau tahu cerita tentang Yesus, tapi kenal betul dengan pribadinya. Lewat apa? Lewat relasi yang baik dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa yang selalu kita jadikan alat komunikasi kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita tanya diri kita sendiri, area mana dalam hidup saya yang masih perlu bertumbuh? Tidak apa-apa kalau belum sempurna. Petrus juga belum sempurna, tapi dia terus berusaha sampai Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Maka hari ini, mari kita buat komitmen sederhana saja. Pilih satu area dalam hidup kita yang kita anggap masih lemah. Lalu kita serahkan dalam doa. Tuhan, tolong saya untuk bertumbuh dalam area ini. Karena firman Tuhan sudah jelas, jangan hanya bertahan, tapi kita harus bertumbuh terus menerus sampai kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan kepada kami yang telah menyapa kami di hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menunjukkan pertumbuhan kami di dalam iman. Tuhan, setiap aktivitas kami satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadikannya berhasil, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, dari jiwa dan raga kami. Kami serahkan hidup kami hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.